Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh kelas. Sebelum kita lanjut ke materi, saya absen terlebih dahulu ya. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Di pertemuan minggu lalu ya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya kalian sudah tahu apa sih interaksi sosial ya, bahkan dalam kegiatan kalian sehari-hari ya, kamu di sekolah, kamu di rumah itu kalian melakukannya namanya interaksi. Nah pada pertemuan hari ini ya kita akan belajar bareng mengenai sejarah perkembangan bumi. Kalian dulu waktu SD kan pernah belajar tentang planet-planet. Planet ada berapa? 1 planet, 2 Venus, 3 Bumi, 4 5 6 terus tapi tidak dianggap sebagai planet ya. Nah yang paling besar planet apa ya? Kalau sekarang kita tinggalnya di planet apa? Bumi. Nah sekarang di bumi dulu itu langsung ada kehidupan, langsung ada kehidupan lagi. Apa maksudnya? Kalian pernah dengar yang namanya teori Big Bang? Teori Big Bang itu merupakan teori ya, yang mengungkapkan bahwa alam semesta, bahwa bumi kita ya, itu berasal dari ledakan yang sangat dahsyat. Itu awal mula alam semesta. Pertama itu bumi terbentuk ya, belum ditinggali oleh makhluk hidup ya, manusia, dewa, tumbuhan, belum ada. Karena apa? Pada saat itu kondisi bumi masih belum stabil ya, suhunya masih sangat tinggi. Kalau suhu tinggi panas banget enggak? Ya. Kamu kalau panas tahu enggak? Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan, dewa, bahkan kita pun ya saat itu belum mampu, belum bisa tinggal di bumi dalam kondisi suhu yang sangat tinggi. Pada awal mula terbentuknya bumi ya, bumi itu berupa bola ya, yang
sangat panas, suhunya tinggi, belum ada tanda-tanda kehidupan. Terus makin di sini berkembang, bumi mulai ditinggali oleh beberapa makhluk hidup. Saat itu pun makhluk hidupnya tertentu, baru mikroorganisme yang nggak langsung ada manusia. Makanya di sejarah perkembangan bumi yaitu ada tahap-tahap perkembangan atau pembentukan. Yang pertama contohnya yaitu zaman Arkaikum. Ya, Arkaikum. Silakan bukunya sambil dibuka. Kelihatan atau tidak? Di sini yang pertama yaitu ada zaman Arkaikum. Ya, di sini diterangkan bahwa zaman Arkaikum itu keadaan kulit buminya masih sangat panas. Ya, kemudian buminya belum stabil. Ya, kita belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, setelah melewati zaman Arkaikum ini bumi kita yang bertahap lagi melewati zaman Paleolitik. Ya, yang dimana bumi sudah mulai terbentuk dengan mulai maksimal. Ya, tanda-tanda kehidupan mulai muncul. Ya, contohnya adanya mikroorganisme. Ya, kemudian ada beberapa hewan, reptil. Reptil yang besar itu yang bentuknya masih sangat besar. Di zaman Paleozoikum. Ya, ketiga yaitu ada zaman Mesozoikum. Ya, di zaman Mesozoikum ini ya jenis hewan dinosaurus itu mulai banyak. Makanya kenapa ya zaman Mesozoikum itu disebut juga dengan zaman dinosaurus. Ya. Sekarang pertanyaannya, Bu, kenapa sih dinosaurus kok adanya di zaman Mesozoikum? Kenapa di zaman-zaman sebelumnya sudah ada? Terus kenapa sekarang dinosaurus sudah ada, Bu? Kenapa? Punahnya kenapa? Perburuan liar. Selain itu, diapakan? Kemudian muncul percikan api. Dan kalau zaman dulu sama manusia purba, api itu dimanfaatkan oleh manusia purba untuk apa? Memasak. Kedua apa? Menghangatkan tubuh. Terus melindungi dari serangan binatang atau hewan. Sampai di sini paham? Nah, ini selanjutnya nanti akan saya bentuk kelompok. Ya, nanti kalian silakan berkelompok sesuai dengan nama yang sudah tercantum di seperti ini. Ya, nanti saya baca. Kelihatan nggak? Untuk kelompok A, tolong diperhatikan ya. Kelompok A, Andista, Devita, Eva, Kamesia, serta Muhammad Khairul, Fajri, Kaila, Ibnu, dan Ahmad. Ya, nanti silakan kelompok A berkelompok di sini. Ya, kemudian kelompok B, Adit, Alif, Atika, Azaria, Destra, Dewi, Eki, Syara, Selviana, dan Putri. Itu untuk kelompok B. Ya, untuk namanya yang belum tercantum di sini berarti masuk ke kelompok C. Ya, bisa ya. Ya, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya hitung 1 sampai. Ya, untuk
kalau jalannya sudah selesai, waktunya sudah habis, ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti setiap kelompok saya tunjuk, setiap kelompok itu 3 orang perwakilan. Ya, silakan dari kelompok A dulu. Ya, kelompok A yang mewakili Andista, Sekar, dan ya, silakan masuk. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Andista. Nama saya Sekar. Nama saya Nurita. Zaman RPM adalah zaman tertua dengan ciri-ciri diantaranya adalah belum adanya kehidupan manusia dan dominasi selamat ini. Kemanusiaan. Ciri-ciri terdapat batuan RPM yang sifatnya mengobati. Bahan kimiawi pertama mineral. Periode cyanobacteria, emisi karbon dioksida melimpah, belum ada tanda kehidupan. Paleozoikum adalah pembedaan massa prasejarah yang disebut sebagai zaman kehidupan. Pembagian zaman. A. Periode Permian dulu. B. Periode Paleozoikum. Ciri-ciri. A. Mulai munculnya kehidupan. B. Keadaan bumi yang belum tetapi dengan pergerakan tektonik yang ekstrim. C. Musim yang masih belum C. Permukaan air laut yang cukup tinggi. Zaman Mesozoikum. Pembagian zaman. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman perengahan atau zaman sekunder. Di zaman ini banyak kehidupan hewan-hewan reptil berukuran besar, seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Karena itulah zaman Mesozoikum juga sering disebut sebagai zaman reptil. Pembagian zaman. A. Zaman Trias. Ciri-ciri zaman Mesozoikum dimulai setelah kepunahan permainan berakhir. B. Zaman Jura. Kepunahan massal pada akhir periode permainan telah menghilangkan berbagai spesies kehidupan. 4. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru, dan zoe artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Pembagian zaman. Zaman Tertisier. Ciri-ciri dimulai pada 65 juta tahun yang lalu. Zaman Kuarter. Berkembangnya binatang menyusui atau mamalia dengan besar. Tidak adanya binatang reptil besar, kehidupan manusia dimulai. Untuk kelompok A, tadi kan sudah menyampaikan dengan kelompoknya ya. Sekarang saya mau bertanya kepada kelompok B. Ya, silakan. Salah satu perwakilan. Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok A, yang kalian tangkap, ingat saja, itu mengenai apa? Berdiri, silakan. Namanya siapa dari kelompok berapa? Dalam proses pembentukan bumi yang diperkirakan berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, pembentukan bumi memicu perkembangan kontinen. Periode Cyanobacteria, periode Neogen, periode Mesozoikum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, selanjutnya silakan dari kelompok B, yaitu Destra, Alif, dan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Fujira dari Serikum Muslim. Perkenalkan nama saya Destra Kelompok dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Alif Legarudi dari kelompok B. Zaman Assalamualaikum. Zaman ini adalah metode awal pertama kali dalam gerakan berlangsung sekitar 2.400 juta tahun yang lalu. Pembentukan bumi memicu perkembangan KSM. Pembagian zaman: 1 periode Paleozoikum, 2 periode Paleozoikum, 4 periode Mesozoikan. Ciri-ciri: terdapat genetik, 2 bahan kimiawi berkamar aminoskrat, 3 belum ada tanda kehidupan. Zaman Mesozoikum merupakan era paling tua dari eon Paleozoikum. Secara bahasa Paleozoikum dalam bahasa Yunani berarti kehidupan tua. Zaman ini dikenali juga dengan sebutan zaman pertama Paleozoikum, bermula pada sekitar 5 juta tahun yang lalu dan berakhir pada kurang lebih 252 juta tahun yang lalu. Untuk periode Kambrium, 2 Ordovisium, 3 Pleistocene, 4 periode Devon, 5 periode Karbon, 6 periode Permainan. Ciri-ciri: 1 curah hujan yang relatif tinggi, 2 permukaan air laut yang cukup tinggi, 3 berlangsung selama 340 juta tahun. Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini perkembangan reptil mencapai puncaknya terus zaman dinosaurus. Zaman Trias 245 juta, terus 208 juta yang lalu. Zaman Jura 208 juta sampai 145 juta yang lalu. Zaman Kapur 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri: kue dari kepunahan permain. Iklim selama era Mesozoikum. 3 bangkitnya reptil dan dinosaurus. Ahli geologi Inggris John diambil dari bahasa Yunani. Pembagian zaman: fase Paleogen dan fase Neogen. Ciri-ciri kehidupan manusia bermula itu dapat banyak bintang berkembangnya binatang menyusui mamalia dengan pesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang menyampaikan lagi? Sudah ya? Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak suaranya bagian sama satu periode dua periode A. Permukaan air laut yang cukup tinggi. B. Curah hujan temperatur Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Bagian zaman Trias 145 juta sampai 280 juta tahun lalu. Zaman Jura 280 juta sampai 115 juta tahun lalu. Ciri-ciri iklim selama era Mesozoikum. Ciri dari peramian, bangkitnya ratusan dinosaurus. Mesozoikum secara etimologi, zaman Mesozoikum adalah dinamakan juga sebagai zaman Mesozoikum oleh ahli geologi Inggris John Lewis. Diambil dari bahasa Yunani koinos bermakna baru dan zoe yang bermakna menyenangkan. Sebagai zaman reptil dan zaman modern. Ciri-ciri berkembangnya binatang hidup berbeda. Tidak adanya binatang yang bisa kehidupan yang berbuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke ya, tadi kan kalian sudah menyaksikan hasil diskusi masing-masing ya. Berarti tadi kita sudah belajar tentang ya sejarah tahap perkembangan bumi. Jadi tahap perkembangan bumi tadi ada berapa ya? 4, 1. Zaman Mesozoikum terus Mesozoikum terus Neozoikum ya. Sambil saya mereview materi yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing ya. Berarti zaman yang disebut sebagai zaman dinosaurus itu zaman apa ya? Mesozoikum. Zaman Mesozoikum. Terus di zaman apa manusia mulai muncul? Neozoikum. Ya. Jadi manusia mulai muncul itu di zaman Neozoikum. Di zaman-zaman sebelumnya itu manusia belum muncul, belum ada. Kenapa? Ya kenapa hidup hewan tumbuhan manusia belum muncul pada zaman Neozoikum? Karena saat itu keadaan bumi belum memungkinkan untuk ditinggal. Sampai di sini paham? Paham ya. Untuk itu nanti materi selanjutnya kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya mengenai
zaman manusia purba Homo sapiens. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ini ada video ringkas ya tentang pembentukan bumi. Silakan disimak. Ya, Lihat, bumi dan bulan kita yang terlihat begitu kecil dari sini. Benar, planet-planet lain tidak terlihat. Apakah kamu tahu bagaimana bulan, bintang, dan bumi tempat tinggal kita dapat tercipta? Semua benda yang ada di alam semesta tercipta akibat ledakan besar. Nah, ini yang tadi bersama tentang Kamu teori bentuknya ledakan besar. Menurut para ilmuwan, dahulu alam semesta ini tidak terdapat apapun. Terdapat sebuah titik yang mengandung banyak sekali partikel. Partikel tersebut berdesak-desakan pada suatu titik yang kecil, sehingga menimbulkan panas dan tekanan. Akibatnya titik tersebut meledak. Wah, lalu apa yang terjadi setelah ledakan itu? Setelah ledakan itu terjadi, terbentuklah partikel yang dikenal dengan proton dan neutron. Saat itu, kondisi di alam semesta sangat panas. Jumlah itu sekitar 300 juta. Menunjukkannya, ketika kondisi alam semesta mulai dingin, proton dan neutron bersatu dengan partikel bernama elektron untuk membentuk atom. Kumpulan atom pada akhirnya membentuk berbagai jutaan garis dua planet yang ada di dalamnya. Apakah bentuk bintang pada saat itu seperti yang kita ketahui sekarang? Bintang berbentuk seperti batu dan saat itu berbentuk sangat besar. Tetapi mereka sangat cepat hancur. Apa yang terjadi dengan bintang yang hancur itu? Bintang-bintang yang hancur menghasilkan berbagai elemen baru sehingga planet dan planet menjadi satu hal yang bersatu. Ketika bersatu, bentuknya sangat panas. Tetapi kemudian berubah dan muncul air sama bumi. banget ya. Tadi dari teori Big Bang atau ledakan besar ya, bentuknya alam semesta, kemudian beberapa planet-planet, bintang-bintang dan galaksi. Galaksi yang paling besar galaksi apa ya? Bintang. Jadi adanya galaksi, meteor, asteroid, ya, kemudian planet-planet, ya, itu tidak langsung ada, melainkan ada proses yang namanya teori Big Bang atau ledakan besar. Nah sekarang nanti kalian akan saya beri LKPD, ya silakan nanti didiskusikan, dikerjakan dengan
Kalau kelompok B nanti saya beri sumbernya artikel dan boleh membuka internet lewat HP. Tapi kalau kelompok A hanya saya beri artikel, tidak boleh membuka HP. Ya, untuk kelompok C mana ya? Nah, kelompok C itu nanti sumbernya dari artikel boleh, dari LKS boleh atau modul, dari internet juga boleh. Ya, jadi yang membuka internet hanya kelompok B dan C. Untuk kelompok A sumbernya hanya dari artikel. Paham? Kelompok A mana ya? Nah, ini sudah saya terangkan ya. Ini ada LKPD, ya isinya ada tabel zaman, kemudian pembagian zaman dan ciri-cirinya. Maksudnya gimana? Yang pertama adalah zaman arkeopum, ya. Nah, untuk zaman arkeopum itu kan nanti terbagi menjadi beberapa zaman lagi. Ya, itu kalian tulis. Ya, kalian jelaskan, deskripsikan. Ya, kemudian ciri-ciri di zaman tersebut apa? Apakah mulai muncul dinosaurus atau mungkin belum ada tanda-tanda kehidupan dan sebagainya. Kemudian kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dikeluarkan bukunya dan HP-nya bagi yang membuka, bagi kelompok yang membuka. Untuk waktunya saya beri waktu 6 menit, 10 menit ya. Ya, silakan. Maka anggotanya siapa saja? Ciri-cirinya
Kemudian di pembagian zat, ini kan ada banyak banget, cukup disebutkan 3 aja. Ciri-ciri manusia yang dikenal sama.